What is up guys? Welcome back to our channel. Sekarang kita ada setup baru. Spesial episode kita Spesial ya? hari ini. Spesial sebenarnya bukan cuma 1-2 episode. Ya, kita ada Berseri. serian Kita baru. Seri baru. Bersama siapa aja? Ini orangnya. Lu nggak masuk. Ya nggak apa-apa. Oke, kita ada our new guest. Siapa namanya? Namaku Nana. Nana. And our new DM. Hai, Ingmar namanya. Ingmar, oke. And then our new game master. Dia juga bakal join kita di Dungeons and Dragons. So, ini game kedua gua ya. Dulu kita pernah trial run juga di Maple. Cuma sekarang kita akan lebih rutin lagi sesinya. Dan ini episode pertama kita. Ini episode pertama. Kita akan main satu campaign, tapi nanti untuk videonya kita bakal bagi-bagi jadi beberapa part. Kemungkinan satu video itu sekitar 30 menit karena ini campaignnya bakal panjang ya, mungkin sekitar 4 jam kalau kalian nggak aneh-aneh gitu kan. Kalau kalian nggak aneh-aneh gitu, mungkin bisalah 4 jam. Gimana? Kalau kalian nggak aneh-aneh. Siap. Oke, jadi Ingat ya, siapa yang ngomong ya? Ingat ya. udah proven man, yang game kemarin lu yang aneh-aneh. Enggak. Orang harusnya ke depan, lu ke belakang. Yang apa? Yang game kemarin. Oh ya udah, kita langsung mulai aja gimana sekarang. Okay, before we start, don't forget to share, like, comment, and Subscribe. to our channel. Dan kalau kalian berminat, bisa kontak kita. Ya, Dan kalau mau mungkin, ikutan ya kalau kalian mau ikutan, mungkin kalian juga bisa matching. Kita serahkan kerennya. Oke, perkenalkan lagi saya Ingmar ya. Jadi Dungeon Master baru sebenarnya kedua kali. Waktu itu si Kojo sempat main Game Masternya ya, gue juga sih waktu itu. Jadi kita hari ini bakal main The Mines of Phandelver. Lost Mine of Phandelver. Ini salah satu apa ya bisa bilang short campaign yang official dari apa namanya itu, Wizard of the Coast. Jadi produsennya D&D. Oke. Nanti di sini kita akan mulai dari level 1 si karakter kalian semua ini. Petualangan baru fresh, masih green, belum ketemu kerasnya dunia. Belum ketemu jahatnya goblin gitu. Belum ketemu ganasnya troll. Tapi itu ntar kalian semua bakal lewati. Oke. Dan entah berhasil atau enggak, itu tergantung dari aksi kalian. Karena itu adalah D&D di mana kita semua menceritakan cerita bersama-sama. Tapi bukan satu orang yang menentukan, tapi semua orang menentukan ceritanya bagaimana berjalan. Gitu. Oke, kita bakal mulai dari perkenalan si karakternya dulu masing-masing. Jadi ntar giliran jelasin si karakternya itu rasnya apa, jobnya apa, bukan job tapi classnya apa, terus penampilannya juga kayak gimana gitu. Atau mungkin sedikit dengan tentang kepribadiannya kalau udah kepikiran, tapi kalau belum kepikiran selalu karakter kita mainin live, jadi selalu bisa berubah-ubah karakternya. Asalkan masih masuk akal ya, nggak tiba-tiba jadi jahat itu nggak masuk akal, nggak boleh. Gitu. Jadi mulai dari siapa nih? Ini kan soal D&D nih. Gimana kalau kita roll? Gitu ya. Oke. Ya, kalau gitu lu roll dulu lah. Oke. 10. Wait, kita determine dulu yang duluan yang gimana? Yang paling gede atau yang paling kecil angkanya? Gua sih tengah-tengah, jadi terserah kalian. Curang. Harusnya tentuin dulu baru roll dia. Yang paling boncot paling kecil duluan ya. Oke, yang paling kecil duluan. Oke. Udah 20 ya? Iya. 20 ya, 20. 12. Oh, siap. Ayo. Ayo di atas 12. Ya gua ya. Iya, lu. Gua harus di atas 10. Di atas 10. Shit. Oke. Duluan. Oke. Baca contekan dulu, Pak. Nama karakternya Ines Luna, bisa dipanggil Luna. Dia itu seorang mountain dwarf dan kelasnya itu ranger. Dia Pakai baju hijau udah jelas dengan miniaturnya. Perempuan atau laki-laki? Perempuan atau laki-laki? Dia itu seorang laki-laki. Dia badannya pendek, terus berjenggot. Dia punya jenggot yang lebat, terus rambutnya panjang juga. Jadi kayak gini, cuman kurang jenggot aja. Siap. Terus pakai apa ya? Bukan kupluk sebutannya apa ya? Yang Hoodie.
Atau bukan? Apa ya, yang dari desert gitu, ini kayak gini nih. Sorban. Ya kayak sorban gitu ya. Oh. Dia pakai sorban kayak gitu. Oh, Nah, terus ya udah kayak gini aja sih. Dia bawa pedang sama satu lagi smitar. Apa sebetulnya? Smitar. Iya, smitar. Smitar. Nah, kayak gitu. Oke. Silakan Bapak. Oke, jadi saya player kedua di sini. Nama karakternya adalah Vincentius Nixon, dia dipanggilnya Nix. Dia itu seorang fighter dan race-nya Protector Aasimar. Penampilannya dia pakai full armor semua, armornya warna merah dengan outline warna golden. Di pundaknya tuh ada aksesoris bentuknya kayak sayap gitu. Terus dia bawa great sword sama dia bawa crossbow 2 biji. Ya mungkin that's it, cukup. Ya silakan player ketiga. Oke, perkenalkan lagi, nama aku Nana. Aku di sini main menjadi karakter namanya Luka. Dia adalah seorang klerik manusia, klerik Hestia. Penampilannya itu bisa terlihat kalau dia itu perempuan usia 20-an awal dengan rambut ikal warna hitam yang panjangnya itu sampai sepinggang, jadi agak panjang rambutnya. Dia menggunakan pakaian warna putih agak panjang juga kayak gamis, kemudian tangannya panjang seperti kimono dan ada lambang Hestia di dadanya. Seperti itu. Oke, lastnya gue ya. Race-nya gue Valen Aasimar. Lalu kelasnya Rogue. Nama karakter Elpam. Apa? Elpam. Dipanggilnya Elpam atau L atau Pam? L. 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 Kalau dibalik? Oh. Mapel. Oh. Baiklah. Siap. Oke. Ini tanda-tanda otaknya kebalik. Oke. Terus karakternya gue cowok, pakai bajunya semuanya serba hitam. Lalu ada hoodie-nya juga. Hoodie-nya nutupin mukanya, jadi cuma kelihatan matanya doang. Terus tingginya ya rata-rata lah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, yang jelas lebih tinggi dari itu. Terus apa lagi ya? Mungkin bawa senjata apa gitu. Senjatanya sih kemarin gua apa ya? Saya Sword kah, rapier kah, dagger. rapier. Oh, Rapier. iya. Rapier. Gue bawa rapier. Terus udah ya paling gitu ya. Cukup ya. Ya cukup ya. Oke, bentar. Jadi direkap lagi nama karakter tadi Luka. Cleric Human. Yep. Vincentius Nixon. Vincentius. Nix. Sorry. Fighter Protector Aasimar. Protector Aasimar Fighter. Terus kita punya Luna. Dwarf Mountain Dwarf. Apa tadi? Ranger. Sama terakhir kita punya Elpam. Apa tadi race-nya? Valen Aasimar. Valen Aasimar. Rogu. Oke. Yes, kita bakal mulai sekarang. Oke. Teman-teman kita ini, para petualang-petualang baru ini, mereka asalnya dari seluruh penghujung Forgotten Realms. Jadi Forgotten Realms itu adalah dunia tempat settingnya D&D ini. Kita tepatnya sebenarnya ada di Sword Coast, di kota bernama Neverwinter. Ini adalah salah satu kota pelabuhan terbesar dan terpenting di Sword Coast. Dan party kita ini menerima satu permintaan dari seorang dwarf namanya Gundren Rockseeker. Adalah diminta untuk membawa satu wagon berisi provision atau apa itu namanya, bahan pangan atau perbekalan gitu. Dan waktu si Gundren nge-hire kalian ini, dia sempat bilang kalau
gue sangat bersemangat sekali karena gue dapetin hal besar, dan tapi ini masih rahasia, jadi kalian gak boleh bilang siapa-siapa, oke? Gitu. Jadi dia tuh bilang kayak gitu ke kalian semua. Itu, jadi waktu kalian berangkat, jadi kan sempat bertemu dengan si Gundren ini, tapi dia berangkat duluan. Tujuan kalian kemana itu adalah ke kota bernama Vandalin. Jadi Vandalin ini adalah katanya dulu kota yang besar gitu, kota yang dulu punya kejayaan yang tinggi lah, entah karena apa gitu. Tapi sekarang udah kehilangan masa jaya, jadi kayak jadi kota yang humble itu, kota kecil, kota pinggiran. Tapi alas tujuan kalian tetap menuju ke sana, gitu. Jadi kalau dilihat di map, nggak tahu kelihatan nggak di itu. Oke. Jadi si Neverwinter itu di sini. Dan kalian tuh akan berkendara menuju ke arah ke Vandalin di sini. Kalau dihitung dengan berjalan kaki dan naik wagon, perjalanan kalian tuh bakal makan seharusnya nggak lama. Paling lama itu mungkin 1 hari full perjalanan. Jadi kalau nggak ada hambatan, kalian berangkat siang, sore nanti gitu kalian bakal sampai ke kota Vandalin. Soalnya bukan siang, tapi kalau kalian berangkat pagi, sore harinya nanti bakal sampai ke Vandalin. Gitu. Oh iya, tadi si Gundren ini dia berangkat duluan dengan ada satu bisa dibilang bodyguardnya bersama seorang human namanya Sildar Halwinter. Jadi mereka berangkat duluan ke Vandalin karena ada keperluan yang lebih urgent gitu. Sedangkan kalian emang karena kalian ngebawa satu si bahan bakunya, si provision ini emang bakal lebih lambat gitu. Karena banyak banget si provision ini isinya. Wagon car itu ditarik sama kerbau bukan sama kuda gitu. Karena saking beratnya. Jadi emang perjalanan kalian tuh diekspektasikan lebih lama daripada perjalanan dengan naik kuda. Begitu. Oke. Jadi kita di sini bakal langsung mulai dengan posisi kalian tuh udah ada di perjalanan. Kalian lagi berkendara naik wagon. Ini wagon kalian nantinya. Simpen aja dulu di situ. Karakter kita juga dimasukin? Nanti aja. Oke. Jadi kalian tuh berangkat pagi hari. Jalanan ini kan tuh ngikutin satu jalan utama. Tadi kelihatan di peta kan. Ada jalan utama dari Neverwinter ke Vandalin ini. Itu perjalanan yang damai, melewati banyak plains, jadi gak banyak hutan. Pepohonan ada, tapi cuma di satu klaster-klaster sedikit yang tersebar di sekitar jalanan. Jadi harusnya nggak banyak bahaya yang dalam perjalanan kalian ini. Lalu dan kalian tuh di sini nggak ditemani sama kusir, jadi kalian emang harus menghindari si oxnya ini. Dan agak sedikit berbeda mengendarai ox dibandingkan mengendarai kuda. Jadi kalian agak sedikit kewalahan mungkin awalnya waktu baru berangkat. Tapi sekarang di tengah-tengah perjalanan, ini waktunya pertama kalinya kalian ketemu satu sama lain. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kalian saling mengenalkan diri kepada satu sama lain selagi masih di perjalanan. Karena ini karakter kalian adalah pertama kali ketemu. Tunggu, siapa yang mengendarai kerbau? Nggak mungkin Luka. Nah, jadi pertama tentukan dulu siapa yang akan mengendarai kerbau. Biasanya kalau ngendarin kerbau tuh harus proficiency atau gimana gitu? Sebetulnya enggak, cuman Siapa aja bisa. Siapa aja bisa. Tapi dalam keadaan genting, kalau harus melakukan suatu manuver yang berbahaya, mungkin harus ada keterampilan yang diperlukan. Tapi kalau cuma mengendarai aja, kerbau ini lebih jinak dibandingkan kuda. Dia lebih lambat dan lebih tenang gitu. Jadi siapapun bisa sebetulnya. Tapi Dia aja. Si dwarf. Ya boleh. Oke. Jadi Captain dwarf Dwarf. kita Luna bakal jadi si pengendara oxnya. Sementara yang lain antara bisa ikut naik juga di atasnya, agak sedikit nyempil atau malah kakinya keluar dari wagonnya, atau malah harus bisa jalan kaki di sekitar si wagonnya juga. Oke. Gua nggak mau jalan kaki. Gua duduk di pinggirnya aja. Gua Kakinya keluar gua. mau jalan aja. Aku mau di sini juga, di sebelahnya. Kecil badannya, perempuan kok. Oke. Perjalanan berlangsung. Di sini sebenarnya kalau kalian mau mulai pembicaraan, berlangsung potong aja sih Dan. Kalau enggak, gue bakal lanjutin ke narasinya aja. Karena gua introvert, jadi gua nggak bakal banyak ngomong.
Luka mau nanya ke yang ini ceritanya kita udah berkenalan atau belum? Ceritanya kan kayak baru Oke. Baru ketemu. Baru ketemu, oke. Kayak nyampainya pagi tuh nyampainya kayak nyampe di titik ketemunya langsung Oke. kan tuh berangkat gitu. Oke. Aku karena aku di belakang situ aku nepuk pundaknya Luna. Aku belum tahu namanya. Tuan, permisi. Iya, kenapa? Tuan sudah pernah ke Vandalin atau belum ya? Vanalin itu apa ya? Kita kan mau ke sana, Tuan. Kok nggak tahu? Oh iya, saya lupa. Saya belum pernah sebenarnya. Soalnya saya anak rumahan, anak komplek. Jadi mainnya di sawah gitu. Suka nyari binatang gitu. Tunggu. Jadi Tuan yang mengendarai ini nggak tahu jalannya untuk ke sana atau gimana ini? Bisa dibilang saya nggak tahu. Saya soalnya ikutin ininya aja. Gimana mau kerbau ini jalan aja. Aku langsung ikut yang di sebelahku, berarti Elpam ya. Ini tuan-tuan ini yang mengendarainya nggak tahu jalannya ini gimana. Karena gue orang introvert, jadi gue ragu-ragu untuk ngejawab. Cuman saya mulai turun dari wagonnya. Lalu Tenang. Kayaknya teman kita yang satu ini lebih tahu jalan. Ini kita tanya, Bapak, kita arahnya tahu arah kan? Sebentar, sebelum Anda nanya saya, sebaiknya saya memperkenalkan diri dulu. Oke. Nama saya Vincent Tius Nixon. Oke. Panggil saja Nix. Dengan Bapak siapa? Saya Luna. Luna, oke. Mm-mm. Anda? saya Elpam, panggil saja El. Oke. Nona? Perkenalkan, nama saya Luka, Tuan. Oke. Kita sebelum kesini tuh dikasih peta nggak sih, DM? Iya, jadi kan dikasih peta gitu. Yang dikasih peta siapa? Bilang aja salah satu di antara kalian sekarang lagi pegang petanya. Nah, gua yang pegang peta. Ternyata ada yang menyembunyikan peta. Sebentar, kenapa kalau lu nggak tahu jalan, kenapa lu yang nyetir? Biasanya supir nyetir aja gitu. Kan ada navigatornya beda lagi. Ingin nunjukin jalan Tapi gitu. kan kita nggak tahu navigatornya siapa di awal. Ya harusnya sadar diri gitu. Tuan Nix boleh minta petanya? Oh iya, bentar saya keluarkan dulu dari bag saya. Syukur. Ini silakan. Petanya jadi bayang. Oke, jadi karena kalian nampaknya agak sedikit kurang yakin kepada jalan kalian, boleh kita semua first roll of the day, boleh semuanya roll survival di sini. Survival, yes. Roll D berapa? D20. D20. 1 D20 aja. Aku pakai ininya, boleh? Boleh banget. Dimasukin ke sini kan ya? Iya. Iya. Berapa itu? 3 plus 3, 6. Nah. Hai. 13 plus 2. 15. 9. 9. 15. 7 Plus plus 2. plus 2. Oke, Oke. jadi 9. 9 3 6 15. 15 15. 15. Oke, untungnya sang pengendara kerbau kita seenggaknya tahu arah mata angin. Dia tahu kalau matahari itu terbenam di arah barat gitu. Dan dia dan si teman kita yang satu ini, si Nix, sepertinya tahu kalau kita tuh berkendaranya ke arah selatan. Jadi dengan informasi tersebut tadi si Luna, si pengendara kerbau kita, seenggaknya ngarahin ke sebelah gitu ke selatan. Jadi dia seenggaknya arah kalian bener itu. Jadi kalian nggak dari awal udah nggak salah gitu. Oke. Sementara itu sebelum lanjut, ini ada bonus. Ini kalau ada player yang dapat dari warna biru ini, itu artinya dia dapat inspirasi dari DM. Karena tadi Luka memulai pembicaraan dengan teman-teman, dapat inspirasi. Thank you. Ini bisa dikasih dibalikin ke DM. Nanti roll apapun yang D20 bisa dapat advantage. Harus bilang di awal. Enggak, setelah rollnya pun boleh, tapi sebelum dia ngasih tahu hasil Outcome-nya. rollnya, outcome-nya gitu. Oke.
Itu nanti buat teman-teman semua yang ngasih roleplay yang menarik atau seru atau berbahaya, menantang, bisa dapat dadu inspirasi juga dari DM. Oke. Jadi sehingga kalian sekarang tahu kalian berada di arah di jalan yang benar. Sekarang Luka juga lagi ngeliat ke arah petanya, tapi perjalanan masih berlanjut. Jadi ke arah selatan, bener kan? Bener kan, baru juga tahu. Bener kan. Kenapa Tuhan terdengar sangat tidak yakin ya? Udah jelas-jelas kita ada peta. Ya udah pasti kalau ke selatan ya pasti benar lah jalannya. Oke. Iya bener ya. Jadi ini selatannya ke sini. Ya, bener kan? sana. Iya iya iya. Ya. Mataharinya di mana ini? Ya selatan. Oke. Matahari di mana? Kan pagi-pagi ini. Oh ini masih pagi. Iya. Iya kan? Masih pagi atau udah siang? Ini masih di tengah-tengah perjalanan, jadi udah mulai siang. Udah mulai Oh, siang. siang. Berarti udah mulai di atas. Di atas ya. Ayo Kebo jalan. Yoi. Si Kerbau dengan melosek. Dia cuma terus aja dia nggak tambah cepat, nggak tambah pelan dengan pace dia yang segitu aja. Enggak ada pecut. Aku mau lihat sekitar bisa nggak? Lah, kan lu yang nyetir. Mau nyari misalnya ada apa ya, tanaman atau makanan yang bisa menyemangati si kerbaunya. Oke, Biar boleh. cepet ya? Tapi ini karena lagi jalan, singkat aja boleh. Roll perception boleh untuk Luna. Oke. Perception. Yes. Wisdom. 20. Natural 20. Wow. Natural 20. Oke. Jadi natural 20 pertama kita hebat. Oke. Tepuk tangan sih. Jadi si Luna ini dia sebagai ranger gitu, dia tahu gitu kalau mencari jejak atau mencari tanaman-tanaman obat, mencari nge-tracking binatang itu dia jago. Tapi dia juga cukup tahu lah tentang tanaman-tanaman sekitar sini. Dan dia tuh ngelihat di sebelah kanan jalan ini sekarang itu lagi ada sungai gitu, nggak jauh. Oke. Dan di dekat situ tuh ada satu patches tumbuhan yang Luna tuh tahu itu adalah disebutnya oxnip. Oh. Oxnip. Ya, Oxnip. tahu. Iya. Apa itu? Oxnip. Buat kerbau. Ox. Tahu oxnip? Gak tahu ya. Susah ngejelasinnya. Biarin aja nanti. Ini tuh semacam tumbuhan ilalang gitu, sebenarnya tubuhnya tuh liar. Jadi tapi nggak bisa nggak bisa dijinakan, nggak bisa didomestikasi gitu. Oh. Tumbuhnya di pinggir-pinggir sungai. Dia tuh favorit hewan-hewan mamah dia gitu. Jadi kayak kambing, kerbau, sapi gitu tuh pada suka sama si rumput ini. Kalau dia dikasih makan gitu. Dan lo itu melihat ada di sebelah kanan jalan. Oke. Jadi aku turun ya. Tunggu Tuhan mau kemana Tuhan? Ini lagi jalan. Oh iya benar. Disuruh berhenti dulu. Disuruh berhenti dulu. Kalau turun ini Ini kita nyemplung, woi. Woi, nanti kita nyemplung. Bapak, ini bisa dituntun dulu si kerbau ini. Saya mau ngambil itu, kelihatannya di sana bagian sana ada banyak tumbuh-tumbuhan yang menarik. Nih Bapak melepas tanggung jawab ya. Ya bukannya melepas tanggung jawab. Kita Mau di sini ngapain nyari tumbuhan? kerjasama, Pak. Kita kerjasama untuk mencapai tujuan lebih cepat. Ya udah lu aja yang kerja. Iya makanya saya mau kerja ini. Ya udah. Ya boleh lah. Gini. Mixer. Ya. Kalau Bapak nggak mau biar saya saja yang tuntun oxnya. Ya Oke. boleh. Aku mau ngambil ya. Jangan kabur ya. Enggak apa-apa. Jadi ini Kalau dia mapnya kabur, gua kejar. Bukan buat sekarang belum. Kita Oh, sebenarnya iya. sekarang belum sampai situ, tapi Oh belum sampai. bayangkan aja di sebelah Oke, kanan itu oke, ada oke. sungai gitu. Saya ambil ya. Ambil apa? Ambil batu, Pak. Ambil batu sungai lempar ke Bapak. Ini ada banyak nih tumbuhan namanya oxnip. Itu apa itu oxnip? Tumbuhan. Kita coba aja ya kasih ke si kerbaunya gimana. Dia efeknya gimana Ya ya. boleh. Percaya sama saya? Enggak. Enggak kan? Saya juga nggak percaya. Ya udah, dikasih deh. Jadi si Luna turun gitu ke samping. Jadi si wagonnya itu masih tetap jalan. Jadi si Luna agak sedikit setelah motong si oxnip ini pakai simitar dia balik lagi sambil agak lari-lari gitu. Langsung dikasih aja ke si kerbaunya. Apa kalian berhenti dulu atau? Kayaknya langsung dikasih aja. Oke. Langsung oke. Dia sambil jalan gitu. Sambil ngunyah. Sambil ngunyah.
Terus dia tuh kayak makin lama tuh kayak matanya makin muat gitu kayak. Terus kayak ngunyahnya makin lama makin cepet gitu. Si Nix yang nuntut tuh kayak lama-lama mulai ketinggalan itu kayak. Dia kayak mulai sekarang kayak pace-nya tuh kayak pace sama kayak kuda gitu. Oke. Kecepatannya. Jadi Hah? Pak, naik Pak, cepetan Pak. Pak, Ya. benerin Pak. Pak, naik Pak. Saya nggak bisa nahan Saya selama tenangin ini. dulu si kerbaunya, tenangin dulu. Jadi suruh berhenti. kalau gitu coba roll animal handling. Animal handling. Tenang, plus 8. Oh, Wow, oke. 1. 3. Tenang. 11. Tenang. Saya jago. kata Luna. Saya jago menjinakkan binatang. Dan seketika dia ngomong itu si Oxe ini, by the way, Oxe-nya ada namanya, cuman dia tuh namanya ini Benjamin. Oke. Benjamin dikasih tahu sama si Gundren ya. Dia tuh langsung si Benjamin ini langsung ngegigit semua si Oxnip yang dipegang sama si Luna. Terus dia kayak langsung ngegigit terus langsung lari gitu kayak bergegas. Jadi sekarang yang lain Sekarang kayak kita harus kehilangan lari gitu. Tunggu bentar, Luka masih di atas, yang di atas siapa lagi? Itu. Il. Udah coba lu kadang di atas. Gua lari-lari di belakang. Gua lari-lari di belakang. Aku mau coba langsung ini ngendarain Oxe si Benjamin. Oke, kalau itu sekarang giliran lu yang roll animal handling. Oke. Nggak pakai guidance bu. 6. Nah, dapat di Berusaha, 9. cuman to no avail, Luka kayak cuma berusaha untuk narik si Rain-nya doang, tapi enggak, dia masih tetap lari sambil ngunyah. Dan sekarang kalian mulai agak sedikit ketinggalan. Oke. Kita singkat aja. Oke. Jadi yang harusnya awal kalian bisa tambah cepat, ini malah kalian jadi tambah lama. Gara-gara Gara-gara si Oxy ini dia agak sedikit meleng jalan, jadi agak ke samping dan kalian harus kecap dulu sama dia. Terus harus ditenangin dulu si Ox-nya, jadi harus dikasih minum gitu, diusap-usap. Sampai akhirnya jadi kalian awalnya kayak wah ini progres nih, bakal tambah cepat. Kembali lagi ke awal. Jadi pace-nya kalian sebenarnya bakal nyampe tetap sore hari nanti. Aduh. Ya, Jadi kita nyasar. Enggak, ini niat baik, Pak. Enggak, sekarang kita di mana? Untungnya kalian gak nyasar. Enggak. Oh, nggak nyasar. Dia cuma Oke. kayak ke samping doang, dia kayak lari ke hutan gitu, Oh. ke pepohonan gitu untuk ngasuh. Dan kelihatan mataharinya masih di situ. Kita ke arah matahari. Pak, tapi menurut peta kayaknya nggak gitu deh Pak. Kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak gitu deh. Kita ke iya, arah ke- matahari. Enggak, Pak. ke bawah. Ini gimana ini supirnya gimana? Ini Nah, tuan-tuan yang lain ada yang bisa mengendarainya nggak? Mending diganti aja daripada kita semua khawatir terus-terusan. Next aja coba, next bisa nggak? Oke. Itu Saya mau saya- tidur aja diam, deh. diam. Saya mau tidur. Saya tidak ahli, tapi akan saya coba. Ya, coba. Baik coba. Oke, jadi coba kita roll animal handling. Aduh. Karena dia masih agak jittery, masih belum tenang, masih. Ini deh Luka nepuk pundak Nix. Kamu hebat, kamu bisa. Guidance. Kayak. Oke, guidance itu apa? Jadi guidance itu Plus, spellnya ya. cleric yang bisa dapat D4 Ya, untuk sama ability D4. check. Oke. Jadi 1D20 sama 1D4. Kita roll. Natural 20. Kedua. Kedua. Oke. Hati-hati laknya habis. Oh no. Walah. Enggak apa-apa, penting kok mengendarai kuda, enggak mengendarai kerbau supaya baik jalannya. Si Nix dengan ketenangan ini, walaupun tangan itu dia tangan petarung gitu kasar sebenarnya, tapi si Benjamin ini juga dia ox yang kasar, jadi dipegang sama si Nix tuh kayak dia kayak manut gitu, nurut gitu. Langsung dia nuntun si Benjamin menuju ke jalan utama dan kalian melanjutkan perjalanan lagi. Gitu. Oke, saya mau tidur aja di belakang. Maaf ya. Siang berlalu, perjalanan mulai sedikit membosankan, kayak nggak ada tantangan. Ini kayaknya easy money. By the way, gue lupa nyebutin kalau kalian tuh bakal dibayar nanti tiap orang tuh dapat 10 gold ketika sampai di kota Pandalin. Oke. Jadi ini kalian nggak kerja dengan cuma-cuma ya. Iya, iya. Oke. Kalian dikerjakan. Oke, sampai sekitar udah menjelang jam 2 siang gitu. Kalian tadi kan sempat sungainya di sebelah kanan.
Ya. Kalian ngeliat di kejauhan tuh si sungai itu berbelok, jadi kayak bakal motong jalan kalian. Oh. Dan kalian ngeliat di arah depan itu kan bisa ada siluet dari jembatan yang nanti harus kalian lalui gitu, untuk melewati sungai ini. Dan sampailah kita di si tempat ini. Oke, jadi teman-teman yang nonton di rumah bisa lihat mapnya ini. Ini juga produk resmi dari Wizard of the Coast. Ini Dungeon Tiles namanya, Dungeon Tiles Reincarnated. Oke, jadi Oke. Jadi kalian mungkin belum nyampe sini, masih nanti ya. Masih jauh. Biar aja dulu, tapi masih agak jauh. Oke. Mungkin kalian di sini masih jaraknya sekitar 150 feet lah, jadi atau 50 meter kira-kira dari si jembatan ini. Tapi oke. Sebelum kita lanjut, boleh saya minta Ini satu kotak ini berapa feet? 5 feet. Jadi 5 satu feet. kotaknya 5 feet. Ini ada Boleh minta passive perception 18. 18. Next. 14. 14. Sorry. Sekalian kalau gitu Luka armor class 18. 18, HP-nya HP 10. 10. Next armor class 17. 17, HP-nya 13. 13. Luna Armor. Passive perception-nya PP. Di bawah Di belum bawah diisi. karisma. Di bawah. Persepsinya berapa? Perception. punya skill nggak perception? 6. 6 berarti 16. Passive perception. 16. Armornya 14. HP 12. 14, HP 12. Terakhir Elpan. Passive perception-nya passive perception-nya. tadi wisdomnya plus 2 ya? Iya, 12 berarti. Atau punya skillnya nggak perception-nya? skill sebentar cek dulu. Ada Berarti jadi 14. Armor kelasnya 14, 14, darahnya 8. 8. Oke. Oke, teman-teman. Di sini di antara kalian semua yang pertama kali nyadar itu kan ngelihat ada sesuatu yang aneh sama si jembatan ini. Jadi ada satu gundukan gitu di tengah-tengah jembatannya. Tapi belum terlalu kelihatan itu gundukan apa, apakah batu ataukah barang gitu. Di jarak ini kan masih belum bisa melihat dengan pasti. Tapi di antara kalian semua yang bisa melihat itu dengan lebih jelas adalah si Luna dan Luka. Jadi double lu kita, Luna dan Luka. Itu ngelihat kayaknya di tengah jembatan itu ada makhluk hidup yang terkapar. What? Tapi untuk sekarang kalian nggak bisa memastikan dulu, nggak bisa mastiin itu apa. Luka langsung bilang ke Nix, Tuan, itu kayaknya di jembatan ada sesuatu deh. Masa? Gue lihat nggak ada apa-apa. Saya lihat seperti ada yang tergeletak di situ. Sepertinya aku tahu itu mirip sesuatu atau enggak. Makhluk hidup. Makhluk hidup. Jadi ini mau diberhentikan dulu? Kita mendekat aja pelan-pelan dulu gitu. Ya, pelan-pelan aja, jangan cepet-cepet. Pelan-pelan, Saya kan di pelan-pelan. belakang. Saya kan di belakang sekarang. Oke. Saya juga ngelihat itu ada Udah bangun deh, udah binatang. bangun deh. Bangun. Soalnya ngedenger tadi, ngedenger. Dari tadi tidur mulu. Jadi gimana kalian mendekati perlahan si jembatan ini? Iya, nggak ada perlahan. Oke, jadi kalian mulai mendekati perlahan. Kenapa sekarang jarak kalian mungkin sekarang udah mencapai 30 feet, ya, sekitar 10 meter berarti. Dan ini bisa ngelihat ternyata yang ada di tengah-tengah jembatan itu adalah 2 Kuda. mayat kuda. Gitu, Mayat? kuda jauh. Mayat. Soalnya mereka tergeletak antar mayat ataupun kuda yang udah apa? Gak kuat itu, kuda Decay. yang nggak Oh, sadarkan diri itu. Oke. Udah pingsan ya? Kuda yang pingsan pokoknya. Jadi dia kayak ngeblok si jembatannya ini. Oke. Gitu. Wah. Luka langsung turun, terus boleh digerakin? Boleh, Atau- boleh. Oke. Buat kuda. Eh, Sekarang Ken? kalian posisinya udah di sini. Langsung diturun, terus dia jalan Nixon. lari ke sini untuk ngelihat kudanya. Luka ingin memastikan udah kayak masih hidup atau enggak. Kalau udah mati udah berapa lama matinya? Oke. Untuk itu boleh roll medicine dulu. Medicine. Medicine. Oh, Sementara yang medicine lain pada dulu. mau ngapain?
Mau disembuhin. Aku nyuruh Ken kita terlambat lagi. Sorry, Ken tuh siapa? Oh ya, Nixon. Kita terlambat dan perhatikan sekitar. Gimana sih lu udah nggak mau nyetir nyuruh orang? Ya soalnya kerbonya nggak mau sama saya, pengennya sama temennya gitu yang mirip. Oke, fine. Gue menjauh sebelum terjadi perkelahian yang lebih serius. Gue mendekat ke arah jembatan. Oke, pelan-pelan ya. Sorry, kamu bukan bos gua. Lu enggak usah nyuruh-nyuruh. Kalau mau lu lakuin sendiri aja. Ya udah gue tidur lagi. DM roll mode sini 17. Oke, 17. Yang lain pada mendekat. Tadi Luna bilang mau berhati-hati di Ya di situ. situ. Ngeliat ke belakang. Nix, Gua masih jagain kerbau dulu. jagain kerbau dulu. Oke, jadi karena yang lain, oke. Di sini gue minta untuk semuanya roll perception. Perception. Ya. Tapi Luna dapat advantage karena dia yang lagi emang actively on the lookout. Advantage itu jadi kalian ngeroll 2 dadu D20. Oh iya. Ambil yang paling besar. Jelek banget. Oh enggak, yang advantage Luna doang, sorry. Oh, Oh, sorry. sorry, Oh, sorry, Karena sorry. dia yang dia Oke, yang lagi oke. ngetet yang reroll lain. jadi ini. Reroll aja. Reroll yang dulu. Reroll aja. Ya, ya. 15 plus perception 3. Tadi gue persepsinya berapa ya? 4 harusnya. Jadi berapa aja sih? 19. 12, 12, 18. 18, 6. Oke. Jadi yang terjadi adalah si Luna kayak langsung turun, Luka turun langsung bergegas ke arah si dua kudanya ini. Lu ngeliat emang si kuda ini masih baru matinya, dan mereka tuh banyak luka-luka kena tembakan panah gitu, Oh, kena tembakan panah. Dan seketika lu ngeliat panah itu, lu langsung ngeliatin sekitar. Dan Luna juga pada saat ini lagi ngeliatin sekitar. Dan pada saat kalian berdua lagi ngeliatin sekitar itu kayak ada panah gitu yang langsung nembak ke arah si Luna. What? Luna atau Luka? Sorry, Luna, bukan Luna. Luka. 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 Ke arah Luna. Luka Luna. Oke. ke arah jembatan berarti. Oke. Oh enggak. Sorry, bentar ya. Oke. Jadi ada panah yang lagi mau nembak ke arah kalian. Oh. Gitu. Jadi targetnya belum tahu tapi masih di atas itu. Dan sekarang kalian semua tolong roll inisiatif.